kok bulet gini ya soal kelas amplifier ini. Enek kelas A, kelas B, kelas AB, kelas H, TD dan dedek marake stres. Jadi mari kita bahas bersama soal kelas amplifier yang sering dipakai di sound system, terutama sound system Indonesia. Jadi kebanyakan rata-rata yang dipakai cuma AB, H, TD, GB. Nah, tapi akan kita buka secara detailnya dulu. Jadi kita mulai dari kelas A. Kelas A adalah itu ampli ataupun drivernya yang sangat mudah dibikin, suaranya jernih, mudah dioperasikan. Itu kelas A. Itu keuntungannya seperti itu, suaranya detail, mudah dioperasikan, mudah dibuat. Cuman kelemahannya tidak efisien di dayanya dan juga mudah panas untuk finalnya. Jadi intinya kelas A itu awal pertama kali dibuat itu seperti itu, suaranya masih detail, mudah dioperasikan, perakitannya gampang, tetapi tidak efisien di listrik dan panas. Kemudian timbul kelas B. Nah, kelas B ini inisiatif dibikin karena dia bisa mengurangi dari kelemahan kelas A, yaitu tidak efisien dan mudah panas. Jadi kelas B ini panasnya berkurang dan efisien untuk dayanya, untuk listriknya itu tidak terlalu tinggi. Tetapi di kelas B ada kelemahannya, yaitu suaranya tidak sejernih kelas A ataupun tidak seklariti kelas A. Nah, ini akhirnya timbul konslet. Jadi daripada konslet antara A dan B ini, timbullah kelas penggabungan keduanya, yaitu kelas AB, agar mendapat suaranya clarity, bersih, mudah dibikin, dioperasikan, tetapi tidak boros di daya dan tidak panas. Makanya sampai sekarang kelas AB itu masih eksis saja. Ya, banyak sekali driver yang mengadopsi kelas AB seperti CL, seperti Rossi, seperti macam-macam. Pokoknya banyak sekali yang di pasaran ini kelas AB. Nah, setelah sekian lama kelas AB ini bertahan bahkan sampai sekarang, timbullah kelas-kelas lain yang lebih baik dari kelas AB. Jadi lanjut akan kita bahas kelas H. Kelas H ini kita ulas dulu kelebihannya dibandingkan kelas AB. Kelas H ini salah satu contoh listriknya ini drop. Listriknya drop ini dia masih mau bekerja normal, alias dia tidak ada pengaruh dengan tegangan drop. Ini kelas H, suaranya cukup detail dan aman untuk daya listrik. Itu kelas H, dan itu masih eksis juga sampai sekarang. Cuman kekurangannya kelas H ini tidak bisa dibuat watt besar. Nah, ini sedangkan sekarang ini kan mainnya horek itu wattnya harus besar, paling tidak 3000 watt, 4000 watt, 5000 watt, 6000 watt dan sebagainya. Dan itu kelas H ini tidak mampu dan tidak cocok untuk watt yang besar. Kalau masih wattnya itu masih normal di bawah 3000-an masih oke lah, masih bisa untuk kelas H. Jadi kenapa pemilihan kelas H ini rata-rata masih eksis sampai sekarang? Ya karena masih bisa dioperasikan di tegangan drop, suaranya cukup detail, cukup clarity. Cuman kekurangannya itu tidak bisa untuk watt besar. Jadi rata-rata untuk kelas H ini untuk sound system dipakai untuk mid low, mid high, itu kelas H, dan sampai sekarang masih bertahan. Kemudian setelah kelas H timbullah kelas GB. Nah, yang sering dipakai saja, ini kita bahas yang sering dipakai di sound system. Kelas GB ini namanya saja GB,
ground bridge, jadi dia tidak pakai ground. Jadi ground bridge atau kelas GB ini tarikan listriknya paling ekstrim, paling boros daya, ngamuk lah soal listrik. Dia harus cukup, voltase harus cukup, hazard harus cukup, dan boros di daya, karena nanti judulnya voltasenya bisa ugal-ugalan. Tapi kelebihannya kelas GB ini, karakter suaranya lebih detail. Di bawah 220 dia masih bisa beroperasi dengan normal, asalkan hazardnya normal. Ini kelas GB. Dan kelebihan yang selanjutnya, dia bisa dibuat watt besar. Nah, jadi intinya kelas GB ini menyasar karakter untuk watt besar, sehingga di sound system ini dipakai untuk subwoofer, untuk bass. Jarang dipakai untuk mid high. Karena kenapa? Karena suaranya ini sangat tebal, jadi dia detail, tapi detailnya itu di frekuensi rendah adalah untuk kelas GB. Jadi jarang sekali untuk kelas GB ini dipakai mid high, itu jarang terjadi di sound system. Jadi kelas GB ini spesialis ugal-ugalan untuk horek-horekan. Nah, itu watt besar bisa menggunakan kelas GB. Selanjutnya kita mengarah kelas TD. Jadi kelas TD ini timbullah kelas TD yang baru. Ini kadang yang membuat kita ini agak, ya mungkin ada pilihan geser mau ke kelas TD. Tarikannya ringan, kemudian suaranya detail, dan yang lebih cantik, wattnya bisa dibuat besar. Nah, ini jadi listriknya ringan, suaranya paling detail, dan watt bisa dibuat besar. Ini kan lebih efisien ataupun lebih mantap daripada kelas-kelas lainnya. Cuman kekurangannya, kelas TD ini jika voltase listriknya di bawah 220 itu dia susah kerja normal. Ya intinya dia agak geleng-geleng, mabuk kayak orang kena minuman keras, jadi ngelayor ranggena-gena. Dan yang lebih bahaya lagi, kelas TD ini mudah rusak jika listriknya tidak stabil, terutama voltase dan juga hazardnya. Jadi kelebihan dan kekurangan jenis-jenis power amplifier ini seperti itu kira-kira. Jadi jika masih ada kekurangan tentang detailnya, ya mungkin yang master bisa memberikan masukan bagi kami agar bisa kita sama-sama belajar tentang kelas-kelas dalam amplifier ini. Jadi tidak usah panjang lebar, sampai di sini dulu pembahasan tentang kelas power ampli. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Mantap.